Kepala SMA Nurul Jadid Bapak Raharjo, dan tak lupa pula segenap Dewan Guru, tamu undangan dan siswa-siswi SMA Nurul Jadid yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara berbarokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat beriring salam semoga tetap dan tidak limpahkan kepada junjungan besar kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang dapat kita rasakan pada pagi hari ini. Menuju acara yang pertama ialah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan baca Al-Fatihah bersama, dengan harapan acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Ala hadirin yang wa ala kulli yang bersama. Menuju acara yang kedua ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Ars SMA Nurul Jadid. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya ialah sambutan Kepala SMA Nurul Jadid kepada Bapak Raharjo.
saya yang saya hormati struktural SMA Al-Jati, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan yang saya cintai anak-anakku semuanya, siswa siswi SMA Al-Jati. Alhamdulillah pada kesempatan habis pengajian ini kita bersama-sama bisa hadir di suatu tempat yang sangat mulia ini dalam rangka kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh himpunan program AST SMA Al-Jati. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlihat kepada Muhammad SAW, karena semua Allah dan dialam, mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama kali saya ucapkan selamat datang kepada Yang Muhammad saya tentang waktu buat kita memenuhi undangan kita dalam rangka menimba ilmu dan beliau mudah-mudahan terutama untuk anak-anak semuanya, sehingga apa-apa yang nantinya akan disampaikan ini menjadikan ilmu yang barokah dan manfaat untuk kita semua, sehingga dengan barokahnya kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat pada kesempatan ini. Dan mohon maaf Kiai kalau misalkan ajarannya sangat sederhana seperti ini, ruangannya ramai dengan kipas angin, jadi mudah-mudahan ini tidak akan mengganggu kegiatan lancar ajaran ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Yang paling penting adalah bukan karena fasilitas, yang penting adalah kenikmatan kita mengikuti kegiatan ini. Sehingga saya berpesan kepada anak-anak semuanya, mari kita mengikuti kegiatan ini secara seksama, jangan main-main, karena kalau kita melakukan kegiatan dan kita mengikutinya secara seksama, pasti hasilnya akan maksimal. Tapi kalau misalkan bisa melakukan kegiatan hanya sekedar ikut saja, maka yang kita dapat adalah hanya sekedar tahu tapi tidak kita bisa mengamalkan. Yang penting kita niatkan dulu bahwa kita ikut kegiatan ini adalah niatnya mencari ilmu karena kebaikan. Itu yang paling penting. Sehingga kalau niatnya sudah betul, insya Allah nantinya itu akan mengikuti semuanya. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau misalkan apa yang kami lakukan di sana yang pernah di Muhammad saya, karena memang inilah kemampuan dari kami. Wajar mungkin kita untuk menghemat waktu kita saja dalam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan. Acara yang selanjutnya ialah penyampaian materi dari narasumber. Dalam hal ini kami serahkan
kepada moderator, kepada Ustaz Itrofi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Yang saya hormati kepala sekolah Sultan Nurul Jadid Riau Randes Bapak Arjo, yang saya hormati segenap jajaran guru yang sudah berkenan hadir di acara pada siang kali ini, dan tak lupa pula yang kami hadiri dari Muhammad Al-Hayat mungkin selaku narasumber pada siang kali ini. Kami selaku moderator disibukkan untuk membacakan kurikulum vitae sekilas tentang beliau. Mungkin masih ada dari teman-teman santri yang kurang begitu kenal dengan beliau. Jadi perjalanan beliau mulai dari pendidikan MIN-M di Madrasah Hidaiyah, kemudian dilanjut ke MTS Nurul Jadid. Setelah dari MTS Nurul Jadid, kemudian beliau pindah ke Madura, tepatnya di Pondok Pesantren Bulu Sumenep. Setelah dari Bulu Sumenep, beliau langsung terbang ke Jogja, tepatnya di Winsuka sebagai Manajer Kaki juga kuliah di sana. Beliau di Jogja mengambil prodi filsafat. Setelah S1 di Jogja, beliau cukup lama berada di Jogja, sekitar 7 tahun. Tapi beda dengan kita, kalau misalkan kita 7 tahun S1 itu beda. Kalau beliau itu S1 7 tahun itu akan terbang kemana-mana, ke Jakarta dan seterusnya. Jadi beliau selama di S1 itu sudah sering menjadi narasumber. Setelah S1 di Jogja selesai, akhirnya beliau itu pergi, ya bukan pergi, tapi lebih kepada menempuh jalan filosofisnya ke Eropa, khususnya di Paris 8 di Prancis. Tapi yang menarik dari Bustayan itu, sebagaimana dalam buku kecilnya, ini buku beliau, catatan beliau selama di Paris. Beliau bahasanya, toh walaupun saya jauh belajar ke luar negeri, saya tetap santri. Jadi itu yang istimewa dari Bustayan. Sekalipun beliau itu ya terbang kemana-mana, tapi identitas santrinya masih menarik. Jadi mungkin nanti beliau akan menyampaikan motivasi belajar. Nanti ini lebih umum, temanya sekalipun sudah khusus, ini belajar bagaimana cara belajar, tapi secara umum nanti lebih kepada motivasi belajar bagi teman-teman, khususnya yang lebih-lebih yang mau melanjutkan ke Cina. Jadi nanti bagi teman-teman bebas untuk bertanya, ya kita batasi juga. Ya, itu sekilas perjalanan beliau dalam pendidikan. Mungkin tidak panjang lebar. Oh iya, lupa. Beliau itu sekurang-kurangnya ada 4 bahasa asing yang beliau sangat kuasai. Ini juga bagi teman-teman yang belajar bahasa Mandarin, ada yang belajar bahasa Jepang, ada yang bahasa Inggris, dan juga ya bahasa Arab baru belajar. Kalau Bustayan ini insya Allah sekurang-kurangnya menguasai bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab, dan insya Allah juga bahasa Jerman. Beliau itu. Hapus dulu. Jadi memang beliau belajarnya sangat luar biasa sekali, lebih-lebih belajar kebahasaan. Ya teman-teman juga di sini belajar 4 bahasa. Ya dengan ditambah bahasa Madura, bahasa Indonesia, dan bahasa itu kan bahasa sehari.
tapi lebih kepada bahasa asingnya. Jadi nanti bisa teman-teman bertanya kepada beliau agar tidak panjang lebar. Kami pasrahkan sepenuhnya kepada Al-Mukarram Kiai Muhammad Al-Hayat dan beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Alhamdulillahi hamdan la nuhsi alaihi wa ala nafsihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busyra salatan tujaddiduna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pimpinan kepala sekolah SMA Nurul Jadid, khususnya Bapak Kepala-Kepala, Bapak Harjo, beserta Dewan Guru, beserta segenap Dewan Guru, juga panitia yang telah menyampaikan dari lingkungan program siswi IBB SMA Nurul Jadid, serta para peserta yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai dari saya ini, adik-adik kita, baik dari siswa maupun siswi, serta moderator yang kita banggakan, Ustaz Mustaqim Taufi, beserta segenap Dewan Guru yang berpartisipasi. Saya mohon maaf tidak bisa berpanjang lebar, tapi saya itu sangat surprise ketika saya diminta berbicara mengenai masalah belajar. Saya bertanya apa temanya, belajar, cara belajar cara belajar, bagaimana kita belajar. Tentunya di dalam pemaparan ini mungkin ada subjektivitas saya, artinya ada pandangan saya yang berasal dari pengalaman saya, karena bagi saya pengalaman adalah salah satu guru yang terbaik, salah satu guru yang terbaik. Itu tentunya di dalam pemaparan ini ada bias pengalaman saya. Namun kalau ini diniatkan sebagai seminar motivasi, sebenarnya waktu kita kurang tepat. Waktu kita akan lebih tepat mungkin di pagi hari atau di malam hari, sehingga kita lebih baik. Mudah-mudahan kita tidak ngantuk. Baik. Berbicara tentang belajar, saya ingin sharing saja hal yang buat saya mungkin saya anggap penting, atau
atau selama ini menjadi catatan saya dalam belajar. Ada beberapa hal yang harus kita terus tanamkan. Ketika kita mau belajar, kita tidak bicara dulu apa yang mau kita belajar. Kita harus punya mindset, pola pikir, keyakinan tentang pentingnya belajar. Itu dulu dikoreksi. Kita perbaiki dulu mindset kita soal pentingnya belajar. Karena sebagian orang itu berpikir belajar itu tidak penting. Ada sebagian teman-teman kita di luar sana atau di sebelah kita mungkin yang berpikir belajar itu tidak penting. Kenapa? Lebih penting bekerja, lebih penting mungkin mencari uang, lebih penting bergaul atau punya teman yang banyak, atau lebih penting memiliki popularitas atau tersohor menjadi selebgram, selebgrum, tapi menjadi seorang seleb. Padahal sebenarnya hal-hal yang tadi disebutkan itu, bekerja, menjadi populer, punya tujuan-tujuan seperti itu semua tidak lepas dari proses belajar. Artinya orang juga pernah belajar untuk bekerja dengan baik, dan dalam bekerja juga butuh belajar. Kehidupan kita sebenarnya syarat dengan belajar dan belajar. Ketika kita masih kecil, kita belajar merangkak, dari merangkak belajar berjalan, dari berjalan belajar berlari. Setelah berlari, belajar melakukan aktivitas-aktivitas lain. Semua itu adalah proses pembelajaran. Jadi sebenarnya tidak pernah kita berhenti belajar, meski sebagian orang berpandangan bahwa belajar itu tidak penting. Belajar itu bisa di nomor 2. Nah, kalau Anda masih punya mindset seperti itu, Anda masih berpikir bahwa belajar itu bukan prioritas di dalam hidup, Anda masih berpikir bahwa bermain, bergaul, berteman, nongkrong, ngobrol, atau punya fun banyak itu adalah hal yang lebih penting bagi Anda, ya. Maka seminar ini atau sesi kali ini justru diperuntukkan bagi Anda berpikir seperti itu, ya. Adapun bagi orang yang sudah berpikir bahwa belajar adalah mindset saya, belajar adalah pola pikir saya, dan saya yakin Gus, orang belajar pasti akan sukses. Maka seminar ini pun saya peruntukkan orang seperti itu. Kenapa? Karena Anda akan banyak belajar dari cara belajar, dari bagaimana cara. Pada dasarnya, ya, sekali lagi tadi, belajar itu adalah fitrah seorang manusia. Tidak mungkin kita bisa hidup seperti sekarang sampai sekarang bertahan dengan badan dan seperti ini dan keadaan seperti ini tanpa sebelumnya kita pernah belajar. Sekurangnya kita pernah belajar bergerak, memakai baju, pernah belajar berbicara. Namun saya tidak akan berbicara tentang pembelajaran yang umum seperti itu. Saya akan bicara pembelajaran dalam konteks khususnya di sekolah, mungkin juga di luar sekolah, dalam status kita sebagai seorang santri, sebagai seorang siswa atau siswi, sebagai seorang pelajar, ya. Jadi harus dibedakan antara pelajar dengan pembelajar. Seorang pelajar mungkin dia punya masa sampai lulus, nanti sudah lulus, lalu dia berganti status menjadi seorang mahasiswa. Itu kan pikiran yang kuno. Coba kita keluar dari pikiran itu, kita bongkar mindset kita. Sekarang jadilah pelajar yang pembelajar. Jadilah pelajar yang pembelajar.
bukan sekadar belajar. Saya juga belajar betul setiap hari masuk sekolah. Saya tidak yakin Anda sedang belajar. Yang Anda lakukan mungkin lebih banyak adalah melamun. Benar? Saya bisa lihat kok muka-mukanya. Yang lebih banyak Anda lakukan itu adalah Anda ngobrol. Bahkan saya tadi lewat di belakang kelas, entah ada kegiatan apa, tapi sepertinya ada kegiatan sepak takraw. Di dalam itu ramai sekali, loncat-loncat, berubah-ubah, dulu tidak. Saya nggak tahu itu ada kegiatan apa, kok ramai sekali. Saya kira mereka sedang tidak belajar, mungkin belajar bergurau. Dan itu bukan belajar sama sekali yang saya maksud. Oleh karena itu kita mesti belajar tentang cara belajar. Saya setuju sekali. Saya setuju dengan tema ini. Dan tema ini buat saya inspiring, inspirasi. Baik, mudah-mudahan saya juga dapat mendapatkan faedah, manfaat dan barokah dari pertemuan. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena ini bukan pengajian. Karena ini juga bukan seminar motivasi yang harus Anda itu dilatih secara khusus, tapi ini semacam sharing session saja, kangen-kangenan saja. Kita ingin belajar sesuatu tentang menurut saya itu apa sih kira-kira begitu. Nanti saya akan coba apa. Jadi saya pertama punya dua pernyataan. Ini tidak apa-apa, mau dicatat, direkam, ada rekamannya, tapi nanti ada tambahan. Apa gunanya kita streaming begini tapi pelajari lagi. Salah satu kegunaan streaming adalah dokumentasi. Kita bisa belajar merekam apa yang luput dari catatan. Dan kebiasaan mencatat ini meski klasik ya, meski ini kebiasaan paling purba dalam sejarah manusia, karena manusia sudah mencatat dari era Nabi Adam sampai sekarang. Namun ini adalah cara belajar yang saya kira sangat penting. Kan kita tetap harus mencatat. Kalau saya balik nanti ulang. Ya, di Al-Quran Nun wal qalami wa ma yasturun, dalilnya semua. Baik, saya punya dua pernyataan dulu. Ini dua pernyataan ini bisa kita diskusikan. Ya. Pertama, ada bom apa ya? Jujur sebenarnya ruangan ini tidak berdiri ya. Saya punya berpernyataan. Saya kalau masuk satu ruangan, saya langsung bikin orek-orekan di kepala saya, benar saya. Pertama, suara. Jadi bapak kepala langsung menyampaikan, mohon maaf Gus, suaranya ramai. Sebenarnya tidak ramai, tapi ini bisa diolah lagi, suara lagi. Yang ramai cuma satu ini. Jadi ini bisa. Oke, ini kepekaan saya ya. Anda bisa punya kepekaan yang berbeda. Mungkin ada kepekaan pada warna, pada bunyi. Tapi saya pertama bunyi. Terus yang kedua pencahayaan kurang, lighting kurang. Semuanya studio. Kita enggak. Saya berdiri saja yang ini ya. Yang kalau duduk ini kok nggak apa ya. Baik, saya mohon maaf tadi buru-buru saya sampai ke sempat sampai celana untuk ngomong. Saya kira ini pengajian di musola. Ternyata di ruang kelas, di ruang aula. Jadi yang kedua pencahayaan, terus yang ketiga tata letak kursi. Kenapa? Kalau Anda belajar dengan cara seperti ini, efek suara saya paling memantul ke belakang dan itu tidak terasa. Benar? Benar. Cara belajar yang paling baik adalah kita berhadapan-hadapan satu soft saja, tidak usah ada bukan depan belakang. Ini menentukan. Kita sering belajar di dalam suasana yang kurang kondusif. Baik ya, ini catatan saya. Tapi tidak masalah. Kita lanjutkan ya, lanjut. Lanjut ya. Baik, kalau sudah semangat seperti ini saya semangat juga. Mohon maaf tidak ada ya. Mohon maaf, saya biasa seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak tolong kameranya dipantau mas. Nanti muka saya nggak kelihatan. Dipantau mas. Ini yang menjaga kameranya telepon. Saya soalnya pernah direkam streaming seperti itu, ternyata yang kelihatan perut saya.
Wah, ini nanti yang diomongin di komen kok langsing. Atau tak tahu, kita tahu harus ada juru kamera yang profesional. Kalau sekali streaming atau pokoknya harus dipantau pergerakan dari narasumber itu. Paham ya? Nah, ini perlu kursus di kamera. Saya bisa kursusin Anda 1 jam tentang cara memakai kamera. Dari mana tahu Gus? Nggak tahu. Hanya spontan. Baik, ada 2 pernyataan. Pertama, belajar bukan untuk menjadi pintar, tapi untuk merasa bodoh. Tulis. Belajar bukan untuk menjadi pintar, tapi untuk merasa bodoh. Kenapa? Karena ketika Anda sudah merasa pandai, merasa perfect, merasa sempurna sebagai seorang yang belajar, maka pada dasarnya Anda telah berhenti. Jadi ada psikologi yang agak aneh memang di dalam orang belajar. Dia belajar bukan untuk menjadi pandai, meski pada dasarnya ya orang yang belajar sedang menempa melatih dirinya menjadi orang yang pandai. Dan kepandaian itu relatif sebenarnya. Anda jangan tergiur mitos atau iming-iming kepandaian. Kepandaian itu sebenarnya ada di dalam setiap diri kita. Diakui atau tidak, dan itu relatif. Ada orang yang memandang orang lain itu lebih pandai daripada dirinya dari satu aspek. Padahal dalam aspek yang lain dia mampu lebih pandai daripada orang lain tersebut. Sebagai contoh, pandai memasak. Jadi kepandaian juga, saya tidak menyebutnya keterampilan, itu kecerdasan, kepandaian, kemahiran, keilmuan juga. Nama ilmunya kuliner. Saya sama istri saya kalau diadu atau dengan salah satu keluarga saya lain misalnya diadu untuk masak, saya 1 jam hanya bisa masak mie goreng, sedangkan istri saya sudah bisa masak yang lain. Ini contoh saya kalah expert sama dia. Itu artinya tujuan kita belajar itu bukan untuk mengejar kepandaian, itu hapus dari pikiran kita. Kalau saya belajar supaya bisa pandai bahasa Mandarin itu, saya minta pandai bahasa Prancis. Saya bilang Anda pasti pandai. Tapi kalau itu menjadi mindset Anda ya, menjadi tujuan Anda, maka ketika sampai sudah merasa sudah cukup pandai, sampai akan berikutnya seperti saya bahasa Prancis saya tak naik-naik sampai B2, C1, C2, mungkin di atas itu lagi, tidak cepat naik-naik. Kenapa? Karena saya ketika tiba pada satu fase saya sudah mampu, saya mengatakan saya sudah mampu. Ini artis sadar diri. Artis itu ya semakin sadar diri semakin tidak menarik. Semakin sadar bagian. Jadi itu ya. Jadi untuk justru anehnya orang belajar itu justru untuk merasa bodoh. Seolah-olah meski dia telah diisi, otak kita itu tidak pernah terisi benar. Ini nggak aneh orang belajar. Tapi keanehan itu justru yang membuat orang tetap belajar. Ya, baik, itu yang pertama ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tapi saya kira Anda tidak paham sekarang itu tidak masalah. Nanti ada rekaman bisa dilihat. Belajar bukan untuk, ini yang kedua ya, poin saya yang kedua. Belajar bukan untuk mengumpulkan ilmu, tapi untuk mengolah ilmu menjadi dalam tanda petik sesuatu. Belajar bukan untuk mengumpulkan ilmu, tapi mengolah ilmu untuk menjadi dalam tanda petik, ada kasih tanda petik sesuatu. Banyak orang diam-diam terkena salah kaprah, atau lebih tepatnya
punya keyakinan yang kelewat salah kaprah, bahwa saya belajar itu supaya saya punya ilmu banyak. Seakan ilmu itu bisa dikoleksi. Ingat ya, sehebat apapun Anda menguasai ilmu, ilmu itu tetap bisa dikoleksi. Itu juga aneh. Kenapa? Mungkin kalau saya pikir-pikir, jadi sebenarnya renungan agak mendalam. Karena ilmu itu cahaya. Cahaya itu tidak bisa, cahaya Anda tahu hukum cahaya. Cahaya itu tidak bisa dimasukkan ke satu tempat, tidak bisa. Dia berlintasan aja. Al-ilmu nurun di dalam hadis itu. Ilmu itu cahaya. Al-kamakol. Cahaya tidak bisa dikumpulin. Yang bisa dikumpulin cuma medianya ilmu, buku, CD, video, file, dan sebagainya, itu medianya. Tapi itu nggak cukup. Itu sebabnya ada sesuatu yang aneh. Ketika orang merasa telah mengumpulkan banyak ilmu, tiba-tiba ilmu itu hilang begitu ya. Tiba-tiba saya nggak ada lagi ya. Start lagi dari zero, start from zero. Ini adalah keajaiban dan keanehan ilmu. Tapi itu yang membuat ilmu itu selalu menakjubkan bagi para pencari ilmu. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir ini bermental dan bermindset mencari ilmu. Kan disebutkan, mesti itu disebutkan hadis doif atau maudhu ya. Betul-betul ini walau yusid dari ilmu ke negeri Cina. Itu penafsirannya bagaimana? Sebenarnya penafsirannya itu artinya carilah sumber ilmu sampai yang paling jauh itu, bukan negeri tertentu. Mau di timur, di barat, ya carilah ilmu sejauh. Artinya jangan batasi tempatmu mencari ilmu. Dari yang paling dekat sampai jauh, ilmu itu ada di mana-mana. Seperti cahaya itu ada di mana. Kalau Anda melihat sinar matahari itu ada di mana-mana cahayanya. Seperti itulah. Nah, persoalannya kita seringkali membatasi diri. Kita mengatakan, cukup, saya sudah cukup mondok di MD saja. Saya sudah cukup sekolah di SMA saja, di situ saja. Dari ilmu sudah cukup. Maka pada saat itu kita berhenti. Jadi memang belajar ilmu dan hal-hal yang terkait dengannya ini saya kira sangat butuh untuk kita bongkar ya, kita pahami. Nah, tapi kalau belajar bukan untuk mengolah ilmu, tapi untuk mengolah ilmu menjadi sesuatu. Mengolah ilmu itu artinya begini. Apa yang kita ketahui ini sebenarnya adalah bekal untuk sesuatu yang lain. Misalnya kita tahu satu kata, ya, rose misalnya, sebuah a bundle of rose misalnya, satu ikat mawar. Saya mau tanya, Anda kalau tahu kata itu mau dijadikan apa? Ya tahu saja Gus, hafal saja, selesai kan? Ya sudah, itulah batas kemampuan. Tapi saya akan kasih kepada seorang penyair, minta tolong ya, bikinkan puisi dari kata-kata ini. Baik, satu hari saya akan bikinkan puisi. Maka jadilah puisi judulnya Mawar. Ini artinya ilmu itu sebenarnya untuk diolah. Apalagi Anda, khususnya ini kelas bahasa ya, Anda itu sedang berurusan dengan bahasa. Bahasa ini adalah bahan bakunya ilmu. Kenapa? Karena semua itu butuh banget. Persoalannya begini, bahasa apa yang paling mudah atau paling membuat Anda itu bersemangat untuk mengolahnya? Kalau saya merasa punya selera, mesti itu juga kewajiban agama yang paling pokok, bahasa Arab. Saya itu hubungan saya dengan bahasa Arab, pasti bahasa Arab itu bukan bahasa ibu saya, tapi karena itu bahasa ilmu saya di pesantren, itu menjadi ibarat seperti kekasih saya. Tapi saya juga belajar mungkin bahasa Prancis. Cuma satu, saya belum sempat belajar bahasa Prancis. Tapi saya mengajak santri-santri di wilayah saya untuk belajar bahasa Prancis. Karena alhamdulillah untuk beberapa.
Aplaus ya, aplaus. Ya, saya kira semangat ya. Intinya rasakan bahasa yang paling dekat kepada feeling kita. Apa feeling kita itu dekat kepada bahasa apa? Pelajari. Karena itu berarti Anda mampu untuk berguna. Nah, bahasa ini adalah suatu bahan baku ilmu untuk mengolah ilmu itu menjadi sesuatu yang lain. Entah sebuah karya, sebuah perilaku mungkin. Ya, makanya ada disebut katanya language is a behavior. Language bahasa itu adalah satu perilaku. Bisa juga menjadi sebuah acara, sebuah event dan seterusnya. Intinya kreativitas di dalam bahasa itu untuk mengolah. Itu sebagai contohnya. Baik. Saya ingin memberi tips saja. Ya, mungkin saya ingin menyinggung masalah cara belajar. Begini, mohon maaf ini tidak sistematis lah. Karena kalau sistematis memang akan lebih baik saya menguraikan betul-betul mengenai cara-cara belajar. Cara belajar itu secara umum ada dua ya. Ada yang diwariskan oleh tradisi atau lingkungan kita, ya. Dan ada yang kita ciptakan sendiri sesuai kreasi kita. Nah, kebanyakan orang mungkin ya 75% cara belajarnya sangat dibentuk oleh lingkungan dan tradisi. Sebagai contoh, kita kalau di pesantren, kita cara belajar kita sudah dibentuk oleh 3 metode itu. Sorogan, bandongan. Sorogan, bandongan, lagi kata sorogan, bandongan. Oh, cuma 2. Keren di sana ya. Sorogan, bandongan, yaitu kan simaan dan seterusnya. Di dalam kita keluarga, misalnya di keluarga kita juga sudah terbiasa oleh bapak, oleh ibu, oleh ayah. Begitu juga di kelas, ya. Ini cara belajar warisan tradisi. Artinya di dalam cara belajar ini, ya, kita bergantung kepada orang lain untuk membimbing cara belajar kita. Kelebihannya apa? Cara belajar yang banyak dipraktekkan oleh orang lain bisa kita tiru saat itu juga. Kekurangannya cara belajar itu kurang memberi keleluasaan kepada kita. Nah, terkadang di dalam kita belajar, ya, kita bisa tidak cocok atau terkadang kurang sreg dengan satu cara belajar tertentu yang menurut orang lain itu adalah yang paling baik. Maka ada cara belajar yang kedua adalah ini saling melengkapi ya, tidak bisa disaling. Karena kita tidak mau bisa 100% berangkat dari nol. Belajar meracikan eksperimen sendiri. Artinya kita mencari sendiri cara belajar yang paling cocok untuk kita. Sebagai contoh misalnya, kita ingin menghafal kosakata. Ada metode, berbagai macam metode. Seperti misalnya metode dengan disimak atau diperdengarkan, dengan listening, diperdengarkan baik melalui teman, guru atau kaset atau mungkin media yang lain. Tapi ada cara belajar untuk menghafal kosakata misalnya, itu tidak dengan metode seperti itu. Misalnya dia merasa cocok kalau dia seorang yang pecinta alam, namanya naturalis, seorang pecinta alam. Saya ingin belajar dengan metode yang ini. Ini kreatif ya. Saya ingin menghafal banyak kosakata dari melihat alam sekitar. Misalnya dia keliling kebun atau halaman belakang sekolah. Kemudian dia menghitung semua benda-benda yang ada di sana dan mencari kosakata. Stone, batu, bahasa Arabnya hajar. Ada apa lagi satu misalnya rumput, hashish. Bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, bahasa Mandarinnya.
tanpa terasa dengan hanya sekali berjalan beberapa langkah dia sudah menguasai 20-30%. Ini sebagai contoh. Nah, jadi memang ada banyak metode belajar sebenarnya yang bisa muncul kalau kita melakukan racikan sendiri. Kita kombinasi dari ilmu yang kita pelajari di kelas dengan ilmu yang kita pelajari sendiri. Tapi ini agak berat bagi orang yang tidak terbiasa belajar otodidak. Siapa orang yang otodidak? Adalah orang yang suka belajar mandiri dari hasil ketekunannya sendiri. Ya dia coba belajar sendiri. Nah ini untuk ilmu bahasa sangat berguna. Ya. Tapi untuk ilmu-ilmu yang lain Anda tidak bisa sepenuhnya otodidak. Misalnya Anda kalau belajar ilmu Al-Quran, ilmu hadis, kalau Anda otodidak Anda salah-salah bacanya. Karena itu butuh mentor atau pembimbing yang bagus. Sebagai contoh, saya sampai sekarang masih mencari metode membaca kitab yang enak, yang jos. Setuju? Setuju? Mungkin saya yakin kalau di angket ya 90% Anda siswa-siswi yang ada di sini, ada siswa semuanya, Anda pasti punya kesulitan menghadapi yang namanya kitab kuning. Padahal itu kuning ya, bentuknya sudah cerah. Kenapa Anda bermurah menghadapinya? Kenapa? Karena sudah banyak pandangan negatif di sekitar Anda yang mengatakan melarat belajar kitab, sulit belajar kitab, sulit belajar kitab. Itu Anda dengar dan akhirnya Anda yakin. Saya ingin membuktikan sebaiknya belajar kita itu tidak sulit. Dan itu yang harus dibangun. Pertanyaannya, metodenya seperti apa? Caranya apa? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Nah, ketika kita berusaha dan mampu menemukan satu langkah, oh saya enak ya belajar dengan metode seperti ini, maka itu bisa menjadi metode yang tepat terjadi. Baik, saya terakhir ya sebelum saya, karena ini saya kira lebih banyak sharingan saja. Ya, Anda juga punya kesempatan untuk lebih banyak curhat atau lebih banyak menguraikan undang-undangnya. Termasuk saya sekarang itu lagi belajar bagaimana bikin buku yang bagus. Itu setelah terbitnya ini bukan promosi, tapi memang promosi. Memberikan ada seorang teman yang berbaik hati mau mencari naskah saya selama hampir 20 tahun yang tersimpan terserak. Kemudian dia kumpulkan dari satu antologi. Walaupun ini sebenarnya dokumen tulisan saya yang paling saya serius itu salah satunya. Ada 3 jilid dari yang dari tangan. Karena setelah dikumpulkan lebih sekitar 600-700 halaman. Tapi saya belum merasa belum banyak menulis juga. Saya itu punya pengarang favorit, namanya Reni Silato. Tapi Anda jarang nemu kata ini, karena Anda bacanya itu dari ini. Benar? Anda bacanya dari ya. Dari dia ya. Ya, kira ada yang bagus juga katanya. Tapi begini, dia kalau nulis itu bisa ribuan halaman. Novelnya itu kalau sudah nulis novel 1000 halaman lebih. Ada satu judulnya Sampokong. Itu novel sejarah tentang Islam di Indonesia. Luar biasa. Baik, intinya begini. Kita semuanya sekarang sedang dalam proses belajar. Hanya di dalam belajar itu terkadang kita itu bingung mau ikut metodenya orang apa mau bikin sendiri. Buat saya jangan ikut orang. Ikut juga apa yang pernah dilakukan orang lain yang sering, yang sudah umum. Tapi bikin juga sendiri sekali-kali gitu loh. Variasi, bikin variasi situ. Baik, untuk itu saya menyarankan ada ini terakhir ini saja. Ada 6 poin ya. Kita harus pandai-pandai melakukannya. Pertama ya, ini sekali lagi hasil pengamatan saya. Pertama, memilih waktu belajar.
Jam-jam sekarang ini berapa sekarang? Sekarang jamnya pindahkan ke semua. Berapa? Setengah 12 itu bukan waktu belajar. Waktu belajar itu enggak. Kenapa? Sekarang waktu untuk tidur. Di sini saya pakai untuk tidur. Anda kalau dipaksa belajar di jam ini, Anda akan berusaha 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih mengeluarkan energi dari diri. Waktu terbaik untuk belajar itu menurut pengalaman pribadi saya dan sebagai literatur yang saya baca adalah setelah bangun tidur dan sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Itu adalah bisa dibilang golden time, waktu emas untuk belajar. Sebelum tidur, 1 jam sebelum tidur atau setengah jam sebelum tidur dan setengah jam setelah tidur. Maka kalau Anda melakukannya, Anda buka 2 halaman, 3 halaman, Anda langsung paham seolah-olah Anda itu tidak tahu menjelaskan apa maksudnya. Coba lakukan itu. Tapi tentu kita diajarkan sebagai seorang santri mau tidur kita diajari berdoa, baca ayat kursi, baca kulhu. Setelah bangun tidur kita baca doa lagi. Itu tentu penting sebagai refreshing kita supaya segar ya lahir batin kita. Baik, memilih waktu belajar itu yang pertama. Terus yang kedua ya, poin saya itu adalah memilih media belajar. Media belajar itu misalnya belajar dengan buku, belajar dengan alas, belajar dengan laptop, itu tidak sama. Belajar dengan papan atau belajar dengan catatan atau belajar dengan media bermain misalnya, belajar dengan alam, tidak sama. Memilih media belajar ya. Jadi pandai-pandailah memilih media belajar yang tepat. Nah, saya sangat tidak menyarankan khususnya bagi kita sebagai santri dan siswa ya. Kita bergantung kepada semua media teknologi. Jadikan teknologi itu teman, tapi jangan jadikan dia majikan. Jadikan teknologi itu teman, tapi jangan jadikan dia majikan. Kenapa? Karena ada kecenderungan kalau saya tidak terima laptop, saya nggak bisa belajar. Itu keliru setan. Kenapa? Orang seperti itu berarti tanpa sadar diperbudak oleh teknologi. Saya kalau nggak sama laptop saya itu, sama handphone saya itu, sama iPod saya itu, atau iPad saya itu, saya nggak bisa belajar. Itu buat saya adalah satu hal yang tidak benar, atau lebih tepatnya kurang tepat. Jadi media belajar itu sebenarnya banyak ya. Meski kita menggunakan hal-hal yang bersifat manual, tidak ada teknologi. Begitu juga yang berikutnya terakhir nomor 3, memilih suasana belajar. Pilihlah suasana belajar yang mendukung kita untuk belajar. Kalau kita sedang ada di dalam suasana yang tidak mendukung untuk belajar, lebih baik kita hentikan dulu proses pembelajaran, lalu kita melakukannya. Baru dilanjutkan lagi ketika suasananya sedang mendukung. Nah, penciptaan suasana seperti ini sangat penting, apalagi di era sekarang ya, banyak orang itu terbawa suasana. Jadi kalau suasananya lingkungannya main, begitu dia main, tapi dia tidak bisa belajar dengan baik. Oke, lanjut dulu. Memilih tempat belajar. Setidaknya sekarang itu kan ada 2 metode ya, indoor, outdoor, di dalam ruangan, di luar ruangan. Atau misalnya online, offline. Bisa belajarnya secara online, artinya belajarnya itu di tempat dan tanda petik ruang maya, atau offline, belajar tatap muka langsung dan seterusnya.
Jadi itu tidak sama ya, memilih tempat untuk belajar. Belajar di kamar, belajar di ruang terbuka tidak sama. Kemudian memilih teman belajar. Nah, teman belajar itu menentukan. Kalau kita berteman dengan orang yang sama-sama semangat dalam belajar, yang memperlakukan kita sebagai teman belajar, ya, maka akan banyak hal yang kita peroleh. Baik, singkat saja dan terakhir nomor 6, memilih mentor atau guru belajar. Nah, pertanyaannya, apakah mentor kita sudah tepat? Apakah kita sudah berguru kepada orang yang tepat? Apakah itu kita jadikan mentor kita dan seterusnya? Nah, tentunya kita mungkin ya di dalam proses belajar terkadang ada masa di mana kita tidak bisa memilih guru kita. Guru kita itu adalah pemberian kepada kita untuk kita. Tapi ada masa juga ketika kita mencari siapa mentor kita. Nah, dua-duanya ini buat saya adalah pengalaman kita dalam belajar, bagi saya sama-sama pentingnya. Tapi intinya belajar itu adalah sesuatu pilihan untuk memilih yang terbaik dari yang baik. Dan terakhir, ini sedikit tambahan. Kita sebagai kaum santri tentunya punya adab tata cara belajar yang agak berbeda dengan tata cara orang lain. Kita belajar itu selalu diiringi dengan doa. Ini juga sangat berpengaruh kepada cara kita belajar. Kita memulainya dengan bersuci, berdoa dalam keadaan punya wudhu dan seterusnya. Tentu ini akan berpengaruh di dalam suasana fresh kita di dalam belajar, ya, akan tercipta suasana yang terus hidup untuk semangat belajar. Ada saran yang pernah dinyatakan oleh seorang guru, kalau kamu sedang lelah belajar, pergilah ambil wudhu, maka semangatmu belajar akan kembali pulih. Ini buat saya satu tip yang hanya bisa dipahami kaum santri. Tapi kalau di luar pondok, di luar pesantren, kira tidak akan begitu menggerakkan tersebut. Nah, ini luar biasa kita diajari. Nah, baik, ini beberapa hal yang berkata yang desain ya. Dan kalau kita punya keluhan, mesti saya tahu ini bukan waktu yang tepat untuk belajar, dan Anda dari tadi pagi sudah belajar. Anggaplah ini waktu refreshing Anda, melepas penat. Kalau melepas penat, idealnya selonjoran ke dalam anaknya, ya. Baik, karena tidak bisa selonjoran, ya, saya juga di sini tidak bisa selonjoran. Saya hanya akan berbagi pertanyaan atau jawaban. Silakan kalau Anda ingin bertanya, saya serahkan waktu kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan dulu. Baik, itu tadi pemaparan dari materi kita, narasumber kita, beliau di Muhammad Al-Fayyadil. Beliau memang bisa menyihir kita. Entah kenapa beliau itu ketika menyampaikan suatu hal, ya apa menurut teman saya atau kalian, saya rasa kalian juga tersendir dengan apa yang beliau sampaikan. Padahal di buku yang kecil ini, beliau itu menyatakan beliau tidak mau menjadi pengucap sabda yang menyampaikan naskah yang didengar oleh halayak. Tapi memang beliau beda. Dan itu memang beda, ada penyampaian khas dari beliau. Ya, dengan dulu. Mungkin ada beberapa catatan sedikit dari sana. Beberapa yang beliau sampaikan dari pesan bahwa pengalaman adalah salah satu guru terbaik. Bagaimana beliau sudah melakukan perjalanan yang panjang sekali. Jadi jangan pandang beliau yang sekarang, tapi pandanglah atau cari tahulah bagaimana beliau belajar dari Quran.
bagaimana beliau itu perjalanan intelektualnya di Jogja, bagaimana beliau itu di Paris. Beliau sempat cerita kepada belajar beliau itu khususnya dibaca itu memang sudah terbentuk ketika beliau berada terjadi khususnya di rumah beliau sendiri, di lingkungan keluarga beliau sendiri. Bahkan suatu ketika abah beliau sempat jauh pada beliau, ini Fayat dan beliau ada buku bagus, baca. Kalau belum selesai baca jangan keluar. Tempatnya sangat luar biasa sekali, luar biasa sekali. Jadi tidak heran beliau itu mulai menulis semenjak 14 tahun, umur 14 tahun. Di sangat luar biasa. Jadi jangan pandang beliau sekarang, tapi bagaimana pandangan beliau. Baik. Sebagaimana yang beliau juga sampaikan bahwa sebelum kita mau belajar apa, kita harus tahu dulu pentingnya belajar itu bagaimana. Kita harus tahu apa sih pentingnya kita belajar misalnya. Janganlah cari untuk untuk pekerjaan dan sebagainya. Beliau juga menyampaikan jadilah pelajar yang pembelajar. Jadi kita mungkin ya orang pelajar, tapi bisa saja ya belajar melamun dan melewatinya tidak serius lah untuk kita belajar. Kemudian ada dua hal yang beliau sampaikan bahwasanya yang penting kita kita catat. Belajar bukan untuk menjadi pintar, tapi untuk merasa bodoh. Saya teringat salah satu makalah di kitab yang saya bawa. Imam Mujahid menyatakan bahwa laisa fit ta'allum mustakbir dan juga mustahil. Jadi tidak layak orang belajar itu bagi orang yang sombong, sudah merasa pintar, dan bagi orang yang pemalu. Jadi pemalu juga tidak baik bagi orang yang mau belajar. Sombong pun tidak baik. Kenapa dahulu beliau barusan jadilah orang yang tapi belajar itu untuk menjadi merasa bodoh. Kenapa? Karena ketika sudah merasa pintar, maka secara otomatis dia itu akan berhenti untuk belajar. Yang nomor dua, belajar bukan untuk mengumpulkan ilmu, tapi mengolah ilmu untuk menjadi sesuatu dalam tanda kutip. Beliau juga menganalogikan ada dua orang misalkan mengetahui masalah mawar atau bunga itu. Ketika satu orang itu hanya tahu bunga seperti ini misalkan, ketika kita kasihkan bunga ya ini bunga. Tapi ketika diberikan kepada seorang penyair ataupun seorang pembuat puisi yang terkenal, maka dia akan buatlah sebuah puisi. Sama dengan orang yang belajar bahasa misalkan, itu akan berbeda. Bagaimana kita mengolah bahasa Mandarin, bahasa Jepang dan seterusnya. Di terakhir beliau memberikan 6 poin yang ini perlu wajib kita lakukan. Saya 6M ya. Jadi memilih waktu belajar, memilih cara belajar, memilih suasana belajar, tempat belajar, teman belajar, dan mentor atau guru untuk belajar. Baik, mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Selebihnya kita ada interaktif di sharing. Banyak beliau barusan, ini sesi sharing bukan seminar motivasi ya, karena waktunya tidak cukup untuk kita. Ya, monggo kita batasi dulu mungkin 2 putri, 2 putra sementara. Ya, ke depan. Sebutkan nama ya. Kelas berapa? What up? La S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma dari 11 IPB 2. Terus saya ingin bertanya. Sebenarnya ada 3 pertanyaan. Apa boleh ditanyakan semua, Pak? Yang pertama, bagaimana cara menemukan mentor yang tepat?
Yang kedua, mengapa Gus memilih untuk belajar filosofi di benua Eropa daripada di negara-negara seperti Arab atau Mesir dan sebagainya. Terus yang terakhir, bagaimana cara untuk mengetahui dan menyadari passion dari kita sendiri? Iya, seperti kayak kemampuan kita tuh sebenarnya ada di apa gitu, untuk mengetahui. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan. Ini berluasa. Ya apa beliau telanjangi dalam tanda kutip ya, telanjangi. Ya ada yang kutip kan barusan, monggo. Jawab Pak, silakan. Mumpung beliau ada di sini. Ya, monggo siapa? Putih tidak ada sementara? Ya, monggo ke depan. Perkenalkan, nama saya Tata dari 1192. Saya ingin bertanya, apa yang membuat Nina tertarik untuk belajar bahasa dan bagaimana tantangan untuk pikiran kritis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Yang putra. Monggo, silakan. Bukan nama Harjo asli bukan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad dari kelas 11 IPB. Di sini saya ingin bertanya dua hal. Pertama, bolehkah kami umat Islam belajar tentang agama selain Islam? Yang kedua, jika kita memiliki mentor yang tidak sesuai dengan kita, bagaimana agama kita? Atau kita harus meninggalkan, atau kita tetap menghargai itu? Kurang lebihnya. Terima kasih. Satu lagi dari putra. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara hafal Kurang jelas kan? bagaimana caranya kalau hafalan itu bisa masuk ke dalam pikiran agar tidak lupa kepentingan di yang kedua, bagaimana caranya kalau kita berbicara dengan orang-orang asing jangan kepada teman-teman. Kurang jelas suaranya. Jangan di tempat gini. Ya, jangan gini. Gini. Bagaimana caranya kita kalau misalnya hafalan itu hafalan bahasa asing itu ya tetap masuk ke dalam pikiran yang tidak tepat kalau misalnya belajar bahasa lain. Yang kedua, bagaimana kalau kita bertemu dengan orang asing kita belum tentu tahu kalau misalnya dia itu bicara bahasa apa kita harus menggunakan bahasanya atau bahasa Inggris yang menggunakan bahasa internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini cukup banyak ya pertanyaannya. Insyaallah jawab semua. Yang pertama dari Mbak Isma, dia menanyakan beberapa hal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma musta'an. Cara menemukan mentor, ya. Mentor itu adalah pelatih. Terkadang ada orang yang membedakan antara guru dan pelatih. Guru itu yang mengajar, apapun itu tanpa harus melatih kita. Tapi mentor itu guru yang khusus, seorang guru yang juga melatih kita. Artinya ada kedekatan. Nah, cara menemukan mentor, Anda harus meminangnya. Anda harus meminangnya. Ini tak begitu juga. Kayaknya badan saya kalah sama kursi. Hanya Anda harus meminang orang itu untuk menjadi mentor. Ada satu kisah ya di dalam silat, kalau nggak salah. Ada seorang pesilat yang sudah lama pensiun dari dunia pesilat. Saya lupa ini satu film yang pernah saya lihat dulu waktu masih muda. Dia sudah lama menghilang dari rimba persilatan, ya kan? Nggak pesilat lagi. Tiba-tiba karena dia menguasai silat jurus yang paling paling hebat, jurus tapak sabda. Dulu itu ada namanya jurus tapak sabda. Kali disabda, orangnya ditapak langsung mati gitu. Ya, itu jadi judul tulisan tapak sabda. Dia itu bisa dibilang dia yang punya jurus itu. Di pendekar persilatan, di dunia persilatan, para pendekar mencari jurus itu dan tidak ada yang tahu siapa yang punya jurus. Tiba-tiba berkat petunjuk ya, seorang pendekar ini atau pendekar muda ini, dia menelusuri dan dia menemukan ternyata orangnya adalah dia, si A. Akhirnya dia secara khusus datang merayu kepada si A, tolong ajari saya jurus itu. Itu awalnya menolak. Siapa kamu? Kau datang ke saya. Tolong jadikan saya, akui saya sebagai murid. Memang kita untuk menemukan mentor yang baik, kita sendiri harus menjemput bola. Kita harus lebih proaktif. Kalau kita menemukan ada seorang guru, bahkan orang yang tampaknya bukan guru, tapi dia punya kemampuan khusus yang ingin kita peroleh ilmunya, ingin kita belajar darinya, maka kita patut mendatanginya karena dia tidak mungkin akan memilih. Jangan menunggu dipilih, tapi selalu memilihkan, tapi jangan menunggu dipilih. Dalam arti kalau Anda nunggu di kelas, Anda duduk yang manis, ada aja saya nanti jadi dapat khusus perhatian khusus untuk dibimbing langsung oleh beberapa. Itu rasanya. Jadi Anda harus proaktif ya. Kalau bahasanya orang pesantren, Anda harus nyabis, soan. Anda harus soan kepada orang itu untuk menjadi mentor. Baik, kemudian yang kedua, mau belajar mengapa? Karena yang saya pelajari itu filsafat badan, jadi harus sangat berbeda. Kalau yang saya pelajari mengapa Cina, contoh saya ke Cina. Sesimpel itu sebenarnya, tapi juga tidak sesimpel itu. Kenapa? Begini ya, di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti di Timur Tengah, di Yaman, di Arab Saudi dan seterusnya, di sana tidak memiliki lembaga pendidikan filsafat. Bahkan di Mesir itu pun cuma satu fakultas dan itu pun tidak begitu banyak ilmunya. Sehingga bisa dibilang memang kalau kita ingin belajar sesuatu ya, belajarlah dalam tanda petik kepada sumbernya.
Alhamdulillah saya tahu salah satu sumber itu ada di sana. Dan ada tiga bisa dibilang tiga arus besar di dalam filsafat barat ya, Prancis, Inggris dan Jerman. Ya, ada juga Italia tapi tidak begitu kuat. Nah, makanya saya belajar di sana ya. Ya buat saya itu satu anugerah tersendiri dari Allah buat saya. Tapi bagi Anda yang tertarik mendalami satu hal, kalau bisa Anda belajar dari sumbernya langsung ya lebih baik. Tapi itu buat saya juga dimanapun Anda bisa belajar itu. Ya, kalau memang menemukan perangkat atau forum yang memadai. Baik, itu nanti. Ya. Bukan yang passion ya. Passion itu apa? Gimana? Begini, bandingkan saja. Apakah ketika Anda belajar itu ada dua hal? Ada yang belajar yang ini Anda suka atau tidak suka Anda belajar. Saya kalau di kampus ini disebut dengan furudul ain. Anda suka nggak suka ilmu tentang sholat, Anda wajib belajar tentang sholat. Paham ya? Anda misalnya mau haji, mau umroh, tapi nggak tahu ilmunya, itu tetap harus belajar. Suka tidak suka. Tapi ada belajar di mana Anda hanya belajar yang Anda sukai. Anda boleh memilih. Nah, di dalam konteks itu yang sebenarnya untuk menemukan kecocokan antara kita dengan apa yang kita pelajari, Anda harus terkadang harus melalui berbagai tahapan seperti membandingkan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain antara sebagai contoh, Anda sekarang belajar bahasa, tapi tidak tentu kemungkinan 5 tahun lagi Anda belajar fisika. Jangan batasi diri Anda hanya pada apa yang Anda lakukan sekarang. Karena bisa jadi 2-3 tahun lagi Allah kasih kemudahan Anda untuk belajar ilmu. Saya sekarang lagi menekuni bahasa Mandarin Gus, tapi saya melirik maunya bahasa Prancis. Monggo, coba dulu. Nah, ini saya ingin nyambung ke pertanyaan yang ini dari teman-teman siswa ya. Saya jujur sangat tidak suka istilah bahasa asing. Kita mau belajar, tapi kita harus menganggapnya asing begitu. Saya sering dulu bicara kepada saya waktu pernah jadi direktur BPA, saya BPA menjadi pemimpinan dan BPA. Saya selalu bilang letakkan istilah asing. Bahasa Inggris, bahasa Arab itu bukan bahasa asing. Baik, ini problem bahasa. Asing itu bukan sesuatu gimana ya? Jujur, kalau saya sendiri ya. Itu kan soal persepsi saja kan. Kita nganggap asing, tidak asing, familiar. Ini yang bisa menjadi penghambat. Makanya tadi ada pertanyaan begini. Ini terakhir. Iya, berinteraksi dengan asing. Kenapa Anda harus terintimidasi dengan asing ini? Dia kan sama-sama orang kan? Terkadang ini yang menjadi hambatan psikologis terbesar ketika kita mempersepsi bahasa asing. Baik, saya akan pakai metode begini. Asing itu hanya untuk pertama kali orang yang amatir, yang wow, asing gitu kan? Karena sesuatu yang something new itu biasanya memang foreign ya, asing, sangat tidak familiar. Tapi kalau sudah dipelajari bukan asing lagi. Itu artinya Anda anggap itu adalah bahasa kedua atau ketiga. Anggaplah itu adalah teman ngobrol Anda.
Sehingga dari persepsi ini, insya Allah Anda akan terbuka untuk mempelajari banyak bahasa. Ini lagi saya tidak menyebut bahasa asing. Semua bahasa itu sebenarnya asing loh ya. Saya itu ngomong bahasa Madura juga nggak tahu. Bahkan saya pernah ditegur karena tidak bisa Madura halus. Kamu kok ngomongnya gitu? Ternyata saya pikir, ternyata walaupun bahasa Madura pun bahasa asing. Jangan dikira belajar bahasa itu gampang. Karena bahasa itu penuh dengan kerumitan. Kerumitan nuansa, feelingnya, emosinya, denotasinya, konotasinya, dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu, mempelajari bahasa buat saya, pertama hapus dulu stereotip asing atau istilah-istilah yang berbau asing. Maka Anda akan mampu menjembatani, Anda akan mampu melampaui ya, masalah di dalam belajar bahasa tersebut. Dan yang kedua, Anda jangan posisikan diri Anda di bawah orang tersebut. Ketika berinteraksi dengan orang, tampakkan interaksi yang normal, ya, yang wajar, meski kita takjub atau heran dengan sebagian kebiasaannya, ya. Namun itu adalah bentuk pengenalan. Dan ada satu tata cara ya dalam kita berinteraksi dengan orang asing atau orang yang kita anggap asing tersebut. Kita harus terlebih dahulu mengenal kebiasaannya dan adat istiadat ya. Sebelum kita memvonis. Dan kita juga harus coba mengenal latar belakangnya. Intinya jalin hubungan yang baik. Kemudian tidak masalah ya. Paling cuma sekarang ya banyak orang walaupun jujur tidak memandai tentang media online, tapi banyak orang bisa berinteraksi secara online dengan orang asing antara lain. Saya punya teman kemarin itu WA call sama dia lagi di Amerika yang kebetulan dia penerjemah naskah saya. Namanya Mr. Dylan, dan dia cukup fasih berbeda bahasa Indonesia. Nah, yang lucu juga dia saling dia itu saling berusaha saling mengenal. Tentu saling memaklumi keterbatasan bahasa masing-masing. Dia tidak begitu fasih bahasa Indonesia. Saya tidak begitu banyak bicara dalam bahasa Inggris, namun saya sering bicara dalam bahasa Indonesia. Dan akhirnya sekali-kali saya ngomong bahasa Inggris, dia paham. Oh ini toh yang dimaksud saya. Dan akhirnya lucu juga gitu. Dia dengan setengah guyon, ya manggil kaku ya, kata Al-Fayyad, kata Gus Al-Fayyad. Jadi seru ya. Nah itu buat saya interaksi. Jadi saya kira sudah banyak perkembangan hari ini gimana kita kalau kenal dengan interaksi. Saya yakin Anda akan mampu berinteraksi dengan baik meski dengan orang yang berbeda negara dengan ya, saya tidak tahu ya, belajar bahasa itu terkadang seperti petunjuk begitu. Jadi buat saya ikuti saja dulu apa kata hati Anda. Kalau Anda memang merasa ada banyak hal yang Anda peroleh dari belajar bahasa tersebut, ya saya kira itu artinya keberhasilan Anda akan berbesar di situ. Dan bahasa itu juga memiliki banyak fungsi ya. Meski terkadang kita tidak suka pada budayanya. Sebagai contoh, kalau Anda belajar bahasa Cina itu bahasa Mandarin ya. Bahasa Mandarin ini memiliki kerumitan. Banyak kerumitan yang buat saya cukup eksotik. Apalagi kalau Anda bisa sampai menyentuh kepada cara berpikirnya. Sekalipun sekali lagi tidak semuanya budaya dan istiadat orang di Tiongkok sana bisa kita ikuti.
Justru kegunaan kita belajar bahasa itu untuk mengenal adat istiadat orang lain. Begini, bolehkah kita umat Islam belajar agama lain? Begini, pertanyaannya apa manfaatnya Anda belajar agama lain? Ada dua ya, kemungkinan orang belajar itu ada manfaat atau mudarat atau bahaya. Sebagai contoh, Anda belajar cara memperbohong, itu bisa bermanfaat, tapi lebih banyak bahayanya. Karena begitu Anda punya pikiran saya mau bikin bohong aja lah, Anda bisa mati saat itu juga. Nah, kalau di dalam masalah agama itu adalah suatu keyakinan ya. Kita tidak bisa mencampur adukkan berbagai macam agama di dalam waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, ya, agama Islam dan agama Kristen misalnya, sama-sama meyakini, ya tidak bisa. Nah, ini kan masalah keyakinan. Keyakinan itu memilih, sama kayak begini. Anda tidak bisa misalnya mencintai dua laki-laki sekaligus. Benar? Ini bagi yang pernah. Kalau yang belum, ya tidak akan paham. Jadi sekali lagi masalah agama itu kalau untuk diyakini, Anda ibaratnya otomatis keluar dari keyakinan yang pertama menuju keyakinan kedua, dan itu tidak akan mungkin. Ya. Maksud saya gini, bukan tidak mungkin. Ada yang korban. Dan pada akhirnya orang itu menjadi orang yang tidak beragama gitu. Dalam satu keadaan tidak beragama. Ya masuk ke agama lain, dia coba lagi kan. Tapi kalau sekadar untuk pengetahuan, di mana Anda mungkin suatu saat bisa menyelesaikan persoalan orang lain karena punya pengetahuan agama itu tidak bisa. Tapi sekali lagi syaratnya ketat, dan tidak semua orang butuh hal tersebut. Anda misalnya baca-baca gimana sih agama muda, memang belajar baca. Tapi untuk misalnya suatu saat saya kalau ketemu orang muda, siapa tahu saya bisa nyapa dia dan akhirnya saya bisa memperkenalkan agama saya Islam. Nah, itu tidak masalah, Anda belajar secukupnya saja. Saya pun juga banyak belajar tentang, bahkan di buku saya ini ada sebagian saya ulas sebagian pemikiran teologi dari Kristen. Tapi saya ulas hanya sebagai satu paparan ya. Dalam arti itu seperti ini loh, orang itu punya pemikiran seperti itu. Nah, tapi buat saya, khususnya bagi Anda yang mungkin ya, pengalaman belajarnya di dalam agama Islam itu masih butuh lebih banyak lagi jam terbang, Anda lebih baik bagi saya perkuat dulu dasar keimanan Anda di dalam agama Islam ya, sampai Anda benar-benar alim, barulah Anda sedikit tahu tentang budaya agama lain atau ada istiadat agama yang lain, Anda tidak apa-apa ya, tapi sekadar buat interaksi sosial. Tentu kita tidak mungkin masuk ke gereja kemudian berdoa juga sama doa biasanya nggak mungkin. Nah, kalau seperti itu otomatis bukan belajar, itu sudah jadi orang Kristen. Jadi tidak sama artinya. Jadi bukan masalah boleh atau tidak boleh, tapi apakah Anda butuh atau tidak butuh hal tersebut. Baik, ada lagi. Oh ya, kalau guru yang tidak sesuai, sekali lagi tadi ada perkataan guru dan mentor terkadang dibedakan. Guru yang menurut kita tidak sesuai, kalau saya sebagai seorang santri, saya akan tetap belajar kepada dia. Kenapa? Mungkin ada sisi yang tidak saya sukai, tapi itu bermanfaat. Tanya orang, ada sisi bawahnya. Saya nggak suka dia kalau belajar marah-marah terus. Beliau tuh kalau mengajar marah-marah terus.
Kalau dia sebagai guru ya, saya akan tetap belajar. Tapi kalau beliau sebagai mentor, saya akan minta petunjuk. Apakah metode yang beliau pilih itu memang sudah salah? Karena mentor ini sifatnya bisa memilih. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, jika kita memiliki mentor yang tidak sesuai, maka kita tentu harus memilih juga mentor yang lain. Kita segera beralih. Tapi itu harus juga melalui klarifikasi tersebut. Misalnya ya, tidak sesuai dalam hal apa? Saya kalau belajar sama Anda Pak, dengan saya kok sering nggak paham. Oh baik, berarti metode belajarnya saya ubah. Saya kira bukan mentor yang tidak sesuai, tapi mungkin gaya belajar atau metode belajar yang belum cocok. Dan mentor pun terkadang juga masih mencari-cari cara supaya metode belajarnya cocok. Ibaratnya supaya jodoh dengan kita. Kalau sudah jodoh, maka keilmuannya itu akan kita nikmati. Saya agak capek. Oh ya, bagaimana agar tidak lupa dalam Anda gunakan kosakata itu setiap saat untuk berbagai keperluan. Bahasa itu tadi itu saya bilang, bahasa itu adalah sebagiannya adalah perilaku. Setiap bahasa itu adalah, setiap elemen linguistik adalah kinestetik. Setiap bahasa itu adalah gerakan. Maka ketika kita belajar, gunakan kosakata tersebut di dalam berbagai kegiatan. Sebagai contoh, Anda gunakan untuk membuat puisi, Anda gunakan untuk membuat surat, Anda gunakan untuk membuat drama misalnya. Gunakan. Maka kata-kata itu tidak akan Anda lupakan selama-lamanya, insya Allah. Kecuali mohon maaf, Anda sakit keras, gegar otak, hilang semua ingatan Anda. Mudah-mudahan kita sehat ya. Baik, jadi gunakan kata itu. Jadi jangan hanya dihafal, tapi tersimpan di dalam memori Anda, namun tidak Anda gunakan. Ketika kita menggunakannya untuk membaca, menulis, untuk berkreasi yang lain, maka kata itu akan otomatis terus kita bawa dalam kehidupan. Jadi saya ingin bilang bahwa bahasa itu adalah juga kehidupan. Jadi bahasa itu tadi itu adalah apa? Behavior, ya, perilaku. Mungkin dalam pemaknaan yang lebih luas, bahasa itu adalah kehidupan. Artinya kita tidak bisa melepaskan diri dari aktivitas menggunakan bahasa itu di dalam kehidupan. Maka cara paling baik mengabadikan bahasa itu adalah dengan menggunakannya di dalam kehidupan. Menggunakan itu dalam arti menghidupkannya terus-menerus di dalam perilaku kita. Mungkin itu ya. Soal lupa 1-2 vocab itu biasa. Kamus itu teman wajib kita. Ya. Tapi akan lebih baik kalau Anda gunakan kamus itu semuanya, hafalkan kamus itu di dalam. Pernah nggak ada yang mencoba menghafalkan kamus? Coba saya ingin bilang mentornya sampai di sini. Mentor bahasa. Ya. Ya siapa? Oh ya. Saya coba usul bikin festival menghafal kamus. Gimana caranya? Anda jangan kalah hafalan kosakata Anda dengan adalah kamus. Misalnya ada kamus, mungkin nanti panitia bisa bikin kamus 10.000 kata atau 1.000 kata.
itu bisa diukur. Jadi bisa di counting, count your vocabulary, hitung vocab Anda. Ini saya kira perlu dirancang seperti itu. Kenapa kita nggak bikin festival orasi, ceramah bahasa asing, festival debat bahasa, oke. Tapi ada festival yang belum ada di sini. Lomba seperti lomba memasak, lomba menghafal kamus. Siapa yang paling banyak hafal kamusnya? Nah kan sekarang kamu sudah bisa online kan? Tinggal kita counting berapa kosakata. Berarti yang menang itu yang paling banyak kosakata. Misalnya dalam satu kali duduk 15 menit dia bisa menyebutkan 500 kosakata. Nanti peserta kedua menyebutkan ternyata hanya cukup mampu 300 kosakata. Yang paling banyak itu yang menang. Buat saya perlu juga. Kenapa kita nggak begini? Karena bagi saya begini, kita itu selalu berhidup pada kamus. Pertanyaan saya, kamu tuh bikinan itu apa? Lo bikinan kita juga kan? Bikinan orang maksudnya. Kenapa kita nggak jadikan kamus ini, kita hafalkan kamus ini ke dalam diri kita? Ini metodenya ilmu organisasi. Jadi kamus berjalan. Jadi hasilnya adalah Anda menjadi kamus berjalan. Itu bahasa yang mana? Tapi untuk kamus mungkin perlu dipilah. Kamus besar, kamus sedang, kecil. Itu dalam bahasa biasanya ada ya, pilihan-pilihan kosakata yang pokok. Ini di dalam ilmu perkamusan itu juga ada ilmunya. Itu bahkan saya pernah baca artikel how to make a dictionary. Gimana cara bikin kamus? Ternyata keren banget gitu. Jadi buat saya, kenapa sih kamus itu nggak ada hafalan aja? Baik, itu saja kadar usulan. Jadi jangan terlalu ruwet, sibuk dengan harus mengejar bolak-balik kamus ya, karena sering lupa itu satu yang saya di dalam belajarnya. Artinya ada kelupaan yang tidak mungkin dihindari. Namun lupa itu bisa disiasati dengan banyak hal. Itu saja ya. Oh ya, tadi ada berpikir kritis ya. Ada dua hal yang menjadi istilah. Mungkin ini buat adik-adik, teman-teman siswa dan siswi di sini sangat bermanfaat. Berpikir kritis, berpikir kreatif, ya. Dua hal itu saja. Berpikir kritis, berpikir kreatif. Bagaimana Anda berpikir kritis dan berpikir kreatif? Ini perlu satu sesi lagi. Jadi judulnya nanti belajar bagaimana cara berpikir. Ini kan sudah bagi belajar bagaimana cara belajar. Kalau mau satu sesi lagi belajar bagaimana cara berpikir, ini sudah ada ahlinya di sini. Belajar bagaimana cara berpikir saja itu belajar. Baik, itu saja sementara yang bisa dimanfaatkan. Mungkin nanti ada kata-kata terakhir atau kalimat pesan terakhir sebelum saya tutup. Tepuk tangan dulu teman-teman. Mungkin saya sampaikan ya, insyaallah sudah paham semua. Cuman ada sedikit mungkin yang menarik tadi dari Isma. Kenapa sih beliau itu belajar Perancis? Kalau di perkataan Joko kemarin yang waktu kita buku ini di Malang, beliau itu memang agak ganjil, aneh gitu. Seorang santri dari pinggir pantai gitu, ke pinggiran Paris. Kalau bayangnya teman saya itu dari pesisir ke pinggiran Paris gitu bahasanya. Tapi ya sebagaimana yang dia sampaikan bahwa belajar itu memang harus ke sumbernya. Ya sama dengan kalian, bagaimana kalian belajar itu belajar Cina ya bisa mungkin ke Cina.
Ya misalkan Mr. Hakim mau ke mana misalkan, karena katanya mau ke Prancis juga. Kayak sensei itu kan belajar bahasa Jepang ya. Saya juga anjurkan kemarin ke sensei untuk belajar bahasa Jepang ya, di Jepang itu sendiri. Terakhir dari saya nanti langsung berlanjutkan kepada beliau. Saya kutip dari perkataannya Imam Ad-Dahabi dalam As-Sokat di Sofi Ulama. Beliau menyatakan la yustataw ilmu bi rahmatil basa. Ilmu itu tidak akan diperoleh dengan hanya kita laya-laya saja, kita santai-santai saja. Bahasa dramatisnya, kita memperoleh ilmu itu harus berdarah-darah. Bagaimana yang harus saya belajar dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada statement dari beliau. Saya sebenarnya mencoba untuk mengingat kembali tujuan dibukanya program bahasa di Pondok Indah. Itu harapannya bukan untuk belajar bahasa saja, tapi ada misi dakwah, di mana kelak kita bisa membawakan wajah Islam ala pesantren kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Pesan saya, jadilah duta-duta santri untuk dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingat ya, jadilah duta-duta santri untuk dunia. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Ini selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada keliruan baik dari kata atau aku. Bina syaratul mustaqim. Allahumma taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.